Kisah Ken Arok dan Keris Empu Gandring, Sejarah, Pengkhianatan, dan Kekuasaan di Kerajaan Tumapel. Pendahuluan, kisah Ken Arok dan Keris Empu Gandring adalah salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam sejarah kerajaan di Jawa. Cerita ini berisi tentang ambisi, pengkhianatan, dan pembunuhan, yang akhirnya membentuk dasar berdirinya Kerajaan Singasari. Meskipun banyak bagian dari kisah ini bercampur antara fakta sejarah dan legenda, esensi dari cerita ini memberikan gambaran tentang bagaimana kekuasaan diperebutkan dengan cara yang penuh tipu daya di masa lalu. Latar belakang, Ken Arok dan Kerajaan Tumapel. Ken Arok lahir dengan latar belakang yang rendah. Ia adalah anak dari seorang perempuan bernama Ken Endok dan ayah yang tidak diketahui identitasnya. Ken Arok dibesarkan sebagai anak yang nakal dan sering membuat onar. Namun, ia memiliki kecerdasan dan keberanian yang luar biasa, yang kemudian membawanya ke dalam lingkaran kekuasaan. Pada masa itu, Jawa Timur berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun daerah Tumapel, yang kemudian menjadi Singasari, dipimpin oleh seorang akuwu atau penguasa daerah bernama Tunggul Ametung. Ken Arok, yang memiliki ambisi besar untuk berkuasa, melihat peluang untuk merebut posisi ini. Ia mulai bekerja sebagai seorang pengawal di bawah Tunggul Ametung, sambil merencanakan cara untuk menggulingkan tuannya. Keris Empu Gandring, senjata pembawa kutukan. Dalam upayanya untuk merebut kekuasaan, Ken Arok memutuskan untuk membunuh Tunggul Ametung. Untuk melakukannya, ia membutuhkan senjata yang kuat dan tak terkalahkan. Ia kemudian menemui seorang empu atau pandai besi terkenal bernama Empu Gandring untuk membuatkan keris yang memiliki kekuatan magis. Empu Gandring menyetujui permintaan Ken Arok, tetapi proses pembuatan keris tersebut membutuhkan waktu yang lama karena keris ini harus melalui berbagai tahapan yang rumit dan penuh konsentrasi. Namun, karena dorongan ambisi dan ketidaksabaran, Ken Arok memaksa Empu Gandring untuk menyerahkan keris itu sebelum selesai sepenuhnya. Empu Gandring memperingatkan bahwa keris tersebut belum sempurna dan masih berbahaya. Namun, Ken Arok tidak peduli dan tetap mengambil keris tersebut. Saat itu, Empu Gandring mengutuk keris tersebut, mengatakan bahwa keris itu akan membawa kematian bagi 7 keturunan Ken Arok dan akhirnya juga akan membunuh Ken Arok sendiri. Ken Arok, dalam kemarahannya, langsung menggunakan keris tersebut untuk membunuh Empu Gandring. Pembunuhan Tunggul Ametung dan awal pemerintahan Ken Arok. Setelah mendapatkan keris itu, Ken Arok melanjutkan rencananya untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, ia menikam Tunggul Ametung saat tuannya sedang lengah. Untuk menutupi kejahatannya, Ken Arok menyusun rencana yang lebih licik. Ia membuat seolah-olah pembunuhan itu dilakukan oleh seorang lain bernama Kebo Ijo, seorang pengawal yang juga bekerja di bawah Tunggul Ametung. Kebo Ijo yang tidak mengetahui rencana Ken Arok, pada akhirnya dihukum mati atas tuduhan membunuh Tunggul Ametung. Dengan Tunggul Ametung tewas, Ken Arok menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang dikenal sebagai wanita paling cantik pada masanya dan memiliki darah keturunan bangsawan. Dengan pernikahan ini, Ken Arok berhasil menguasai Tumapel dan akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai raja, mendirikan Kerajaan Singasari. Kutukan keris Empu Gandring dan akhir dari Ken Arok. Namun, kutukan Empu Gandring mulai memperlihatkan kebenarannya. Setelah Ken Arok berhasil berkuasa, keris Empu Gandring terus membawa kematian bagi orang-orang di sekitarnya. Anak tiri Ken Arok, Anusapati, mengetahui bahwa ayahnya terbunuh oleh Ken Arok. Dengan dendam yang membara, Anusapati membunuh Ken Arok menggunakan keris yang sama. Dengan demikian, kutukan Empu Gandring menjadi kenyataan. Ken Arok tewas oleh keris yang dibuatnya sendiri, dan keris itu terus membawa kematian hingga keturunan ketujuhnya. Kesimpulan, sejarah, mitos, dan warisan Ken Arok. Kisah Ken Arok dan Keris Empu Gandring mencerminkan kekerasan dan intrik politik yang sering terjadi dalam perebutan kekuasaan di masa lalu. Meskipun banyak aspek dari cerita ini yang bercampur dengan legenda, sejarah mencatat bahwa Ken Arok memang berhasil mendirikan Kerajaan Singasari, yang kemudian menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Majapahit.
Kisah ini juga menjadi pengingat akan konsekuensi dari ambisi yang berlebihan dan pengkhianatan. Kutukan keris Empu Gandring menjadi simbol bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri, dan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara kotor akan membawa kehancuran pada akhirnya. Cerita Ken Arok dan keris Empu Gandring terus hidup dalam berbagai karya sastra, seni, dan budaya, dan tetap menjadi salah satu legenda paling populer dalam sejarah Indonesia.